Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh, tapi dampaknya ke otak itu, wah, luar biasa. Kita ngomongin soal kurang tidur. Betul. Sumber kita kali ini bab 7 dari buku Why We Sleep. Kita akan coba kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi pada kemampuan mikir dan emosi Anda saat kurang istirahat. Gini deh, pernah merasa masih oke aja nyetir padahal semalam tidurnya cuma sebentar? Sering banget itu kayaknya ya. Iya kan? Nah, buku ini bilang setelah 19 jam nggak tidur, kemampuan kognitif Anda itu bisa disamain kayak orang yang, ya, mabuk secara legal. Wow. Kaget kan? Ini bukan cuma ngantuk biasa. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, aspek pertama nih yang diangkat di sumber kita, itu soal kegagalan atensi atau perhatian. Henti merespon sama sekali. Sebentar banget. Itu yang namanya microsleeps. Ya. Microsleeps. Anda mungkin pernah ngalamin. Pas lagi capek banget, tiba-tiba kayak kosong sepersekian detik, mungkin itu dia. Iya, betul. Dan yang menarik di sini, ini bukan cuma soal begadang semalaman suntuk loh. Ada studi lain yang disebut di bab ini, nunjukin kalau tidur, katakanlah cuma 7 jam semalam. Yang kedengerannya nggak terlalu parah ya. Ya, kedengarannya kayak cuma kurang sejam. Tapi kalau itu dilakukan 10 hari berturut-turut, fungsi otak Anda tuh bisa sama buruknya kayak orang yang nggak tidur 24 jam penuh. Serius? Jadi numpuk gitu ya efeknya? Banget. Kinerjanya turun terus hari demi hari. Walaupun kita ngerasa, cuma kurang tidur dikit, otak kita nggak bisa kompensasi ternyata. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling bahaya. Soal ilusi kesadaran. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, Anda mungkin ngerasa, nggak apa-apa kok saya masih bisa fokus, masih oke. Tapi, kalau dites secara objektif, Hasilnya beda jauh ya? beda jauh. Peserta studi, kata buku ini, secara konsisten itu meremehkan seberapa parah gangguan kinerja mereka sebenarnya. Nah, ini dia. Ini mirip banget kayak, orang mabuk yang yakin seyakin-yakinnya masih bisa nyetir dengan aman. Bener banget. Ketidakmampuan otak kita untuk menilai secara akurat seberapa terganggu dirinya pas lagi kurang tidur itu, salah satu temuan paling penting dan berbahaya. Makanya risiko kecelakaan mobil misalnya bisa naik drastis. Sumbernya bilang sampai 11,5 kali lipat loh kalau tidurnya cuma 4 jam atau kurang. Gila, 11,5 kali lipat. Iya. Otak kita jadi juri yang buruk buat dirinya sendiri pas lagi capek. Terus, gimana dampaknya ke emosi? Kayaknya kita semua pernah ngerasain ya, jadi lebih gampang sensi kalau kurang tidur. Pasti. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya ternyata. Kalau di-scan otaknya, pusat emosi kita, namanya amigdala, Amigdala, oke. nah itu jadi hiperaktif banget pas kita kurang tidur. Reaksi emosional kita bisa, 60% lebih kuat katanya. 60%, gede banget itu. Gede banget. Jadi hal kecil aja bisa bikin kita meledak-ledak gitu. Dan nggak cuma itu. Nggak cuma reaksi negatif yang berlebihan. Otak yang kurang tidur juga jadi susah baca ekspresi wajah orang lain dengan benar. Maksudnya gimana tuh? Jadi, ada kecenderungan kita salah mengartikan ekspresi yang sebenarnya netral atau bahkan ramah, malah dianggap sebagai ancaman atau nggak ngenak. Wah, bisa runyam ya urusan sosial kalau gitu. Bisa banget. Ditambah lagi bagian otak yang tugasnya ngerem emosi, korteks prefrontal, itu fungsinya juga melemah. Hasilnya, yaitu tadi, ayunan suasana hati yang bisa ekstrim banget. Kadang positif berlebihan, kadang negatif banget. Mirip kayak gejala di kondisi psikiatris tertentu. Bahkan buku ini nyebutin kurang tidur itu bisa memicu episode manik atau depresi loh pada orang yang punya bipolar. Oke, ini penting banget. Nah, ini nyambung ke pertanyaan lain, terutama buat para pelajar nih. Atau siapa aja yang suka SKS, sistem kebut semalam. Iya, SKS. Gimana soal kemampuan belajar dan mengingat? Banyak yang mikir begadang itu efektif buat masukin materi ke otak. Bener nggak sih? Justru, kebalikannya. Strategi yang buruk banget ternyata. Oh ya, kenapa gitu? Studi pakai MRI yang dibahas di buku ini nunjukin kalau hipokampus itu area otak yang penting banget buat bikin memori baru. Oke, hipokampus. Aktivitasnya tuh kayak dimatiin gitu sama kurang tidur. Hasilnya, kemampuan Anda buat belajar hal baru bisa anjlok, turun sampai 40%. 40%? Itu banyak banget. Banyak banget. Jadi sia-sia gitu begadangnya. Kalaupun ada informasi yang berhasil masuk, memori yang terbentuk pas kita kurang tidur, itu cenderung lebih lemah dan gampang hilang. Jadi begadang buat belajar itu benar-benar kontraproduktif ya?
Sangat. Mending tidur cukup, terus belajar pas kondisi otak lagi prima. Oh ya, ada lagi. Kalau ngomongin jangka panjang, gangguan pada tidur NREM atau tidur dalam, Tidur dalam yang nggak mimpi itu ya. iya betul, itu kan penting buat konsolidasi memori. Nah, gangguan di tidur NREM ini juga dikaitkan sama penumpukan plak amiloid di otak. Plak amiloid itu bukannya yang terkait sama Alzheimer ya? Waduh. Jadi, kesimpulan dari bab 7 ini benar-benar jelas banget ya. Kurang tidur itu ganggu fokus kita secara signifikan. Iya, kemampuan kita menilai situasi juga jadi kacau. Stabilitas emosi ambruk, kapasitas belajar dan mengingat juga turun drastis. Betul. Dan yang perlu diingat, ini bukan cuma soal begadang yang ekstrim sesekali aja, tapi juga soal utang tidur kronis yang mungkin kita nggak sadari efeknya udah numpuk. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat kita renungkan ya. Seberapa sering sih kita mengabaikan sinyal capek dari badan dan otak kita, maksain diri terus karena ngerasa, masih bisa lah. Padahal kalau diukur objektif, kemampuan kita udah jauh di bawah standar. Iya juga ya. Kita sering banget gitu. Seberapa besar sih dampak kumulatifnya ke keputusan-keputusan kita sehari-hari, ke interaksi kita sama orang lain, ke kualitas hidup kita secara keseluruhan? Ini jadi pemikiran penutup yang bagus nih. Mungkin musuh terbesar produktivitas dan kesehatan mental kita itu, bukan stres atau sibuknya jadwal ya, Tapi apa dong? tapi justru anggapan keliru kita sendiri bahwa kita bisa ngakalin kebutuhan dasar otak kita buat istirahat. Bahwa tidur itu bisa dinego. Benar banget. Padahal itu kebutuhan biologis yang fundamental. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.